Nomor 84 PHPU BUP 23/2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2024 yang diajukan oleh Laude Muhammad Rajiun Tumada MSI dan Purnama Ramadan SPD, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2024 nomor urut 2. Memberi kuasa kepada Dr. Laude Mbunai, SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap satu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna memberi kuasa kepada Baron Harahap Saleh, SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Dr. Andes H. Bahrun MSI dan Laude Asrafil SHMH, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2024 nomor urut 1. Memberi kuasa kepada Laude Muhram, SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan, pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, dan tengah waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi dan seterusnya. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan aku dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tengah waktu. Oleh karena itu, eksepsi berkenaan dengan kewenangan mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum dan seterusnya, mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan pasal 158 Undang-Undang 10/2016 berkaitan dengan pokok permohonan. Dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa setelah mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dan seterusnya, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi penyalahgunaan jabatan calon petahana dan program pemerintah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1, termohon dan pihak terkait pada pokoknya membantah dalil permohonan aku dan menyatakan tidak terdapat pelanggaran serta rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Muna terkait dengan dalil permohonan aku. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Muna menerangkan telah menerima laporan dugaan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 021 dan seterusnya. Terlapor atas nama Dr. Andes Bahrun MSI, calon Bupati nomor urut 1 terkait dugaan melakukan kampanye di luar jadwal yang ditentukan. Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Selain hal tersebut, tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan berkaitan dengan dalil permohonan aku. Berdasarkan fakta hukum tersebut, mahkamah berpendapat adanya mutasi pejabat yang dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat 2 Undang-Undang 10/2016. Sementara itu terhadap berbagai dugaan pelanggaran lainnya yang dilalilkan pemohon tidak didukung oleh dengan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan mahkamah bahwa peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga memengaruhi pilihan pemilih dan atau perolehan suara pasangan calon. Terlebih tidak ada satupun rekomendasi Bawaslu terkait dalil permohonan aku. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan telah terjadi pengerahan ASN aparatur sipil negara, tenaga honorer dan kepala desa secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan dengan berbagai cara, termohon dan pihak terkait pada pokoknya membantah dalil permohonan aku dan seterusnya dianggap dibacakan, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, mahkamah berpendapat penyelesaian terhadap persoalan tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan. Adapun dugaan pelanggaran lainnya terkait dalil permohonan aku yang tidak terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muna, mahkamah tidak dapat meyakini akan kebenaran pelanggaran sebagaimana yang didalilkan pemohon, bahwa telah terjadi pelanggaran secara TSM sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih dan atau pada hasil perolehan suara pasangan calon. Bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan terdapat keterlibatan termohon dalam praktik kecurangan dalam mendukung pasangan calon nomor urut 1, terhadap dalil permohonan aku, termohon dan pihak terkait pada pokoknya membantah dalil permohonan aku dan seterusnya dianggap diucapkan, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, mahkamah berpendapat persoalan dimaksud telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Adapun terkait dengan berbagai dugaan pelanggaran yang lain yang dilalilkan pemohon, hal tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan mahkamah bahwa peristiwa tersebut dapat digolongkan sebagai pelanggaran yang bersifat TSM sehingga mampu memengaruhi pilihan pemilih dan atau hasil perolehan suara pasangan calon.
bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 dan seterusnya dianggap dibacakan. Terlebih terhadap permohonan aku, Mahkamah tidak menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun perbedaan perolehan suara antara pihak terkait dan pemohon adalah 6.253 suara atau setara dengan 5,29%. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum dan seterusnya dianggap dibacakan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 bulan Januari tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 bulan Februari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 16.41 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi di atas dengan dibantu oleh Haiba Arif Lubis sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para pihak. Dilanjutkan perkara nomor 85.